Saya baca-baca dulu pertama kali cerita tersebar bahwa Mr. Cullen ini piawai bahasa Inggris. Katanya ada mahasiswa IAIN dulu katanya. Oh iya, katanya mau ujian, Ya. terus dianjurkan belajar sama Mr. Cullen, mereka balik ujian di kampus, terus lulus. Iya, betul. Terus sebar gitu, mungkin bisa di-share juga ceritanya iya, gimana? Itu Seru ceritanya. anak IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di Kedirilah segala sesuatu bersumber dari kala itu. Ini tempat untuk Golowentah, tempat untuk bagaimana menjadikan mereka memimpin negara nanti, belajarnya dari Kediri. Bagi penanya berikutnya dipersilakan. Setelah semuanya nonton ya, orang umur 30 itu, ya kalau zaman saya dulu sih lagi nongkrong di mall gitu ya, nongkrong di kafe gitu, lagi nanya malam minggu mau ngapain gitu. Mas Bupati Kabupaten Kediri ini punya 1,6 juta yang mesti dipikirin kehidupan ya. Betul. Wah ya, kalau dibilang stres, dibilang nggak stres, bohong. Bohong lah. Sebagai sebuah daerah nih Mas, sebagai orang awam ya, nama Kediri itu sebenarnya dibandingkan dengan kawasan lain di Jawa Timur mungkin tidak sesering itu terdengar, Ya. gitu kan? Karena mungkin juga jarang dijadikan tempat wisata atau tempat tujuan akhir gitu. Ya. Itu kenapa sih Mas kira-kira? Memang jarang Kediri menjadi tempat tujuan. Biasanya hanya menjadi tempat transit. Namun tidak harus menjadi tempat wisata bagi sebuah daerah untuk bisa maju dan bangkit. Apa sebenarnya yang diupayakan oleh Kabupaten Kediri untuk bangkit? Saya Hanindito Himawan Pramana, Bupati Kediri. Ini Kabupaten Kediri. Selamat datang di Asumsi Distrik. Yes, I agree Hi with guys. that. Yes. Can I have a moment? Okay, sure. This is BEC, right? Yeah. Are you guys student here? Yes. Yes, of course. Yeah. Oh, great, great. Hi, I'm Pangeran. I'm Salsa. I'm Asfa. Hi. How long have you been here? You've been here around 8 months. 8 months. Yeah, That's 8 nice. months. And how long are you planning to stay? Maybe 10 months. So just a couple of months then Yeah. finish, right? I have, heard a lot of very good stories about this place. Oh, really? really. How do you find it so far in this place? Actually, I look for like some courses here, and then I found this place. Yeah, and then I joined this place. And do you feel like your English improved significantly in this place? Of course. And you also have the confidence Yeah. to speak freely, right? Fantastic, fantastic. I wonder, I want to meet the founder of this place, Mr. Kalenosan. okay. Can you point me to his direction, please? Yeah. Yeah, you can It go is to there. his house. You can do This that. is house. Yeah. Yes. Okay. Thanks, guys. Yeah. Bye-bye. Yes, thank you. Halo, sekarang saya bersama dengan Mr. Kalenosan, pendiri pelopor Kampung Inggris yang berada di Pare, di Kabupaten Kediri. Dan kalau teman-teman semua pernah datang ke sini, ini tuh satu komunitas, satu daerah yang randomly semua orang bisa diajakin ngomong bahasa Inggris sebenarnya di sini. Dan itu kenapa? Itu kenapa? It's thanks to this gentleman right here. Yeah, I think not all of them. I think just a few of them. Just a few of them ya Pak. It's so difficult to study English, you know. It is so. It is not so easy to get English. We have to study hard. So that not all people could speak English, but we are lucky the people said that it was happen in this area. Jadi saya diuntungkan oleh kata-kata ini. Sebenarnya saya ya agak segan juga melihat sebutan ini menurut saya terlalu tinggi. Gitu. Orang tentu saja penasaran ingin tahu jumlah orang yang berbicara bahasa Inggris itu berapa sih. Betul. Akan tetapi umpama dihitung
boleh dihitung dengan jari, saya pikir sedikit sekali masih. Menurut saya pantasnya bisa disebut itu dengan kampung Inggris ini sebaiknya kalau bisa itu 80% paling tidak. Ini saya pikir belum mencapai 50% saja belum. Walaupun sudah banyak dipublikasikan, diceritakan juga Pak, mungkin Mr. Cullen bisa sedikit sharing lagi ke kita, gimana sih pertama kali berdirinya BSC ini dan juga Kampung Inggris ini, dan bagaimana dulu orang-orang yang terbantu karena belajar bahasa Inggris. Iya. Semula saya datang ke sini ini tujuan utama adalah belajar. Saya datang ke sini 1976. Belum habis betul itu saya belajar, saya melihat ada ini kesempatan baik. Dan saya tanya guru saya juga, almarhum Kiai Haji Ahmad Yazid, itu beliau setuju sekali saya mendirikan kursus ini. Saya baca-baca dulu pertama kali cerita tersebar bahwa Mr. Cullen ini piawai bahasa Inggris. Kata ada mahasiswa IAIN dulu katanya. Oh iya, katanya mau ujian, Ya. terus dianjurkan belajar sama Mr. Cullen, mereka balik ujian di kampus, terus lulus. Iya, betul. Terus tersebar gitu, mungkin Iya, bisa iya. di-share juga ceritanya iya, gimana? itu Seru ceritanya. anak IAIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya. Itu tahun 77 itu. 77 itu ya? Ya, awal sekali. Awal ya? 77 itu. Jadi mereka itu datang-datang ke saya menyerahkan diri ingin belajar. Semula yang dicari bukan saya, guru saya. Kan yang didengar dulu kan nama guru saya itu Pak Yazid. Itu. Kata bisa 8 bahasa katanya. Pak. 9 malah ya. 9 bahasa. Jadi mereka datang ke saya itu, Pak tolong ajari kami bahasa Inggris. Ini untuk apa ini saya pikir. Ternyata mereka pada tahun itu menyiapkan untuk ujian. Kami ingin belajar di sini, bisa jawab soal ini saja. Mana soalnya? Ternyata berkas soal sekian tahun itu dikumpulkan, ada sekitar 300 soal. Itulah yang kita jawab. Selama 5 hari 5 malam itu 300 soal itu yang kita bahas. Setelah mereka ujian, ternyata lulus. Heran semua teman-temannya. Kok bisa lulus orang pondok ini? Begitu bahasa Inggrisnya. Alhamdulillah itu menyebar ke teman-teman mereka. Sekaligus habis mereka keluar, banyak teman-teman mereka datang ke sini. Anak sekitar belum tahu bahwa saya memiliki bahasa Inggris itu. Belum tahu. Di sekitar sini maksudnya? Belum tahu. Ya? Belum. Setelah mereka itu interaksi dengan anak-anak sekitar, barulah mereka kenal. Timbul semangat. Sampai separe ini ceritanya begitu pengen belajar. Gitu. Ada sepanjang jalan ini kan tempat les bahasa Inggris akhirnya ada banyak sekali, Pak ya. Banyak di Pare itu lebih 100. Dan itu semua sebenarnya pernah belajar di sini juga kan? Sebagian besar. Sebagian besar ya. Sebagian besar. Dalam konteks yang lebih lebar soal Kabupaten Kediri sendiri, Pak, ini kan BSC ini Kampung Inggris ini kan menjadi salah satu aset yang luar biasa menurut saya, Pak. Itu hubungannya, relasinya diperhatikan dan juga Ini mulai ini. oleh Mulai. pemerintah kabupaten. Pak. Alhamdulillah ini diantaranya jalan yang diperhatikan dan bupatinya juga semudah Anda masih. Halo semuanya, gue sekarang bersama dengan Mas Bupati Kediri, Mas Anindito Himawan Pramana. Apa kabar Mas Dito? Baik Mas Pange. Terima Sehat, kasih Mas Pange. sudah menjamu kami. Sehat. Selamat datang di Kediri. Mantap sekali ini by the way ya, kalau lo nggak tahu, ini di sini sebenarnya tuh dingin. Jadi walaupun kaosnya tipis, ini kemeja tipis, Mas Bupati cuma pakai kaos doang. Ini sebenarnya lumayan dingin di sini. Berapa meter di atas permukaan laut ini, Mas? Ini sekitar 1.200 mdpl. Sekitar 1.200 ya. Nih, dan kita ini sekarang berada di Gunung Wilis nih, Mas. Gunung Wilis. Gunung Wilis ya. Gunung Wilis. Gunung Wilis. Bisa diceritain sedikit Mas, Bu, potensi Gunung Wilis ini untuk wisata dan juga kontribusinya pada Kabupaten Kediri?
Jadi Kabupaten Kediri itu diapit oleh 2 gunung. Di bagian barat itu ada Gunung Wilis, di bagian timur itu ada Gunung Kelut. Nah, Gunung Kelut itu adalah gunung berapi terendah yang masih aktif. Tapi kalau Gunung Wilis itu udah nggak aktif. Jadi kenapa potensi wisatanya lebih kita hidupkan di Wilis. Wilis ini kita punya ada 2 air terjun. Ada air terjun Irenggolo sama ini di depan sini persis ada air terjun Dolo. Sebenarnya konsepnya nanti pengen sih kalau kayak di Prambanan ada Jazz Prambanan, di Bromo ada Jazz Bromo, nanti next kalau pandemi udah selesai kita pengen bikin Jazz Wilis. Jazz Wilis. Gitu. Tadi saya sebelum ketemu Mas Dito tuh saya dari kampung Inggris, Mas. Terus lagi di jalan gitu, tadi pas di kampung Inggris itu tiba-tiba ada motor mau lewat, kebetulan lagi di jalan, cewek gitu ya, terus dia pas lewat dia ngomongnya, excuse me, terus saya pikir keren juga di Kabupaten Kediri, saya pikir. Nah, potensi yang dihasilkan oleh kampung Inggris ini, kampung di Pare, Mas ya? Pare, yes. Pare ini kan secara marketing saya rasa luar biasa. Dan saya dengar juga Pak Ridwan Kamil, Jawa Barat itu mau bikin Sister City, diimpress banget gitu lihat kampung Inggris di Pare, di Kabupaten Kediri. Itu gimana tuh, Mas, follow up-nya? Ini nanti kalau saya ya pada prinsipnya, pada dasarnya senang-senang aja kalau ada yang mau menduplikasi atau mau membuat kampung Inggris di tempat lain gitu. Cuman memang yang nanti harus saya akan sampaikan juga ke Pak Ridwan Kamil bahwa ada segala sesuatunya itu yang perlu dipertimbangkan. Standarisasi kurikulum, bagaimana penataan itu lembaga-lembaganya. Banyak kampung-kampung Inggris di Indonesia atau di Pulau Jawa terutama, tapi itu semua di-create. Nah, kalau kampung Inggris yang ada di Kediri ini benar-benar memang dia tumbuh karena kesadaran, sense dari Pak Kalen Onsen namanya. Nah, Mr. Kalen Onsen ini dia punya kesadaran bahwa semua orang yang ada di desa ini berhak untuk bisa belajar bahasa Inggris. Tahun ini kita ada perbaikan penataan kampung Inggris, ada program namanya Kotaku. Itu program dari pusat, kita kolaborasi sama pemerintah pusat, artinya kota tanpa kumuh. Kurang lebih anggaran yang kita kucurkan ke untuk program Kotaku itu 42,5, tambah dari APBD kita 12, mungkin hampir sekitar 60 miliar sendiri. Harapannya itu jadi tempat edu wisata yang memang betul-betul tumbuh dari kesadaran masyarakat. Dan kampung Inggris ini kalau nggak dikelola dengan baik, mohon maaf, dulu sempat menjadi tempat bersarangnya teroris. Jadi sempat ada beberapa teroris ketangkap di situ. Oh, sempat tuh? Sempat. Akhirnya kita masukin karena kita daerah yang kabupaten yang punya banyak pondok. Akhirnya kita masukin ke situ pengajian-pengajian dan kita deradikalisasi kita lakukan lah di situ. Sekarang kampung Inggris relatif sudah sangat kondusif. Udah per tahun sebelum pandemi itu kampung Inggris 600.000 pengunjung per tahun. Kota Batu itu 1 juta pengunjung per tahun. Posisinya kampung Inggris ini belum dikelola dengan baik. Kota Batu sudah memang terkenal sebagai destinasi wisata. Nah, ini harapannya begitu ini dikelola dengan baik, maka nanti bisalah paling enggak ya ngejar Kota Batu lah nanti untuk dari segi wisatanya. Sebagai sebuah daerah nih, Mas, sebagai orang awam ya, nama Kediri itu sebenarnya dibandingkan dengan kawasan lain di Jawa Timur mungkin tidak sesering itu terdengar, gitu kan? Karena mungkin juga jarang dijadikan tempat wisata atau tempat tujuan akhir gitu. Itu kenapa sih, Mas, kira-kira? Karena memang pada dasarnya Kediri ini kota atau kabupaten ya, khususnya kabupaten ya, saya bicara dalam hal ini, itu tempat transit. Tempat transit artinya orang yang mau ke Malang, orang yang mau ke Surabaya, atau orang yang dari satu kota ke kabupaten lain itu transit aja di sini. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ternyata di bagian selatan Pulau Jawa Timur khususnya, itu daerah Mataraman kita nyebutnya. Daerah Mataraman itu ada Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Kediri, Malang, Tunggalrogo, Mandiri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Kediri. Itu ternyata jumlahnya, trafficnya semakin lama semakin naik. Dan ternyata Kediri ini dianggap sebagai titik tumpu baru selain Surabaya. Jadi harapannya sebenarnya sekarang apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri dan apa sih yang diharapkan dari terutama masyarakat Kediri? Harapannya tuh bahwa Jawa Timur itu tidak hanya sekedar Surabaya, tapi di Jawa Timur itu ada Kediri, ada Trenggalek, ada Nganjuk, ada banyak kota kabupaten lain dan
saya berharap dengan adanya bandara, Kediri ini bisa jadi epicentrum baru. Nah, bandara nih. Jadi kebetulan saya nih, gue kesini nih, itu dari Malang nih, gue kapan ke Kediri. Jalan darat tuh lumayan, 3 jam ternyata, 3 lumayan jam. jauh. Nah, begitu bandara yang rencananya Bandara Doho tuh Mas ya, Doho. akan kelar dikerjakan beroperasi Juni. di 2023. 2023 Juni 2023 itu akan ada banyak kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang baru juga muncul Sangat ke buatan banyak Kediri, Mas. sekali, sangat banyak sekali. Nah ini tugasnya, challenge-nya sekarang di pemerintahnya. Artinya pemerintahnya mau menggerakkan masyarakat seperti apa. Nah maka kalau udah ada bandara, yang pasti yang harus digerakkan itu pertama UMKM-nya. Bahwa UMKM-nya itu harus siap masuk ke kancah nasional minimal, syukur-syukur bisa sampai ke level internasional. Seperti di Wilis ini kita ada hamparan luasan kebun kopi kurang lebih 34 hektar, kurang ya 100 meter dari tempat kita ini. Itu sedang kita persiapkan untuk nantinya ekspor. Nanas itu kita di lereng Gunung Kelut, kita per tahun nanas itu panen jumlahnya tuh selalu surplus, nggak pernah minus. Cabe kita juga lumbung cabe, artinya bisa dibilang lumbung pangan di Jawa Timur kita, karena cabai itu kita per tahun bisa sampai 90 juta ton. Nah, balik lagi tadi ke bandara, dengan sebegitu banyaknya komoditas, ini kan harus diseleksi, Mas. Betul. Gak mungkin semuanya ini jadi atau semuanya ini perlu proses lah. Nah, kita akhirnya putuskan yang pertama Rosella, karena ini cuma ada di Kediri. Teh Rosella, yang kedua mangga podang, yang terakhir kopi. Itu empat komoditas yang akan kita persiapkan untuk nanti kalau bandara udah jadi. Pertengahan 2020 lalu, groundbreaking Bandara Doho dimulai. Perkembangan terakhir, progres pembangunan Bandara Doho telah mencapai 80% dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2023. Bandara bertaraf internasional ini ditujukan untuk 2 hal, meningkatkan konektivitas dan menekan disparitas. Pembangunan Bandara Doho diharapkan juga mampu mendongkrak sektor perekonomian di sekitar bandara. Jadi waktu saya cerita ke teman-teman gitu ya, again orang-orang awam, ya di Kediri akan ada bandara gitu. Lalu pertanyaan orang adalah ngapain ada bandara di Kediri? Lalu banyak orang kan juga yang sering merasa skeptis kan Mas, bahwa nanti bandaranya juga nggak kepake. Itu nggak akan kejadian di Kabupaten Kediri Mas ya? Nggak akan. Karena dasar awalnya ngebangun bandara ini untuk menjadi penyangga haji selain Surabaya. Jadi jamaah haji yang ada di daerah Mataraman atau bagian selatan Jawa Timur itu cukup tinggi sekali. Jadi kalau misalkan kita udah melakukan visibility study sama Gudang Garam selaku pembangun bandara, kontraktor bandaranya, itu per tahun kita 1,5 juta traffic minimal. Minimal 1,5 juta ya? 1,5 juta traffic. Dan bandaranya dipersiapkan mulai dari runway sendiri panjangnya itu 3.300, artinya pesawat Airbus, Boeing itu semua bisa landing di situ. Jadi kita persiapkan untuk internasional juga. Kediri punya masa lalu cemerlang. Sejarah mencatat banyak riwayat kegemilangan di Kediri. Dalam konteks aktual, Kediri bagai seseorang yang lupa pada sinarnya sendiri. Kenalkan, nama saya Imam Mubarok. Saya Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Jadi kalau ngomong, memang selama ini kita melihat kota transit ya. Dari manapun, dari Surabaya kita transit di Kediri, kemudian kita Trenggalek, kemudian kita ke Blitar, kemudian kita ke mana, ke arah Ponorogo dan sebagainya. Sebetulnya tidak. Di Kedirilah segala sesuatu bersumber dari kala itu. Bahkan kalau menyebut di era kerajaan Kediri besar, bahkan memiliki raja yang sangat besar namanya Prabu Jayabaya. Bahkan terakhir dalam penelitian yang saya lakukan dengan kawan-kawan di Jambi, ada situs Kedaton di Jambi, itu Empu Kusuma, menggunakan huruf Kediri kuadrat, artinya di Jambi, di sana pun dalam konteks kekediriannya masih sangat kuat. Ya ini harus kita akui bersama, bahwa banyak generasi yang tidak sengaja melupakan, sengaja tidak tahu atau tidak mau tahu, sehingga jejak rekam Kediri ini banyak yang hilang. Nah, karena itu Dewan Kesenian Kebudayaan terus berupaya bagaimana mengambil bagian, membangkitkan kembali, menggairahkan kembali
kawan-kawan yang ada di Kediri Raya, menyebutnya Kediri Raya. Kenapa Kediri Raya? Konsep Kediri Raya ini kita lihat ada namanya Sudirman, Surabaya Raya, Kediri Raya, Malang Raya. Ya. Kediri Raya ini sebenarnya jadi satu. Kediri kota kabupaten itu jadi satu. Baru tahun 1906 di era kolonial Belanda dan tahun 48 secara administratif pemerintahan pasca kemerdekaan dipecah. Gitu. Dipecah ini kota Kediri memiliki 3 kecamatan dengan jumlah kelurahan kurang lebih 46 kelurahan. Kabupaten Kediri itu terdiri dari 26 kecamatan, 343 desa dan 1 kelurahan. Sangat luas. Kota Kediri tepat berada di tengah-tengah di antara wilayah kota Kabupaten Kediri. Mas itu warga Kabupaten Kediri itu ada berapa, Mas? Warga kabupaten kita terakhir di survei itu ada sekitar 1,6 juta. 1,6 juta. Mas Dito ini mohon maaf umurnya kalau nggak salah 29, 30? Saya 29, nanti bulan Juli 30. 30 gitu. Oke, jadi kalian semua yang nonton ya, orang umur 30 itu, ya kalau zaman saya dulu sih lagi nongkrong di mall gitu ya, nongkrong di kafe gitu, lagi nanya malam minggu mau ngapain gitu. Mas Bupati Kabupaten Kediri ini punya 1,6 juta yang mesti dipikirin kehidupan ya. Betul. Gimana Mas transisinya dari yang bukan bupati jadi bupati itu gimana Mas? Wah ya, kalau dibilang stres, dibilang nggak stres bohong. Bohong lah, nggak mungkin lah nggak stres, pasti stres. Tapi kan bagaimana mengobati stres ini kan ada banyak caranya ya. Ternyata di saat apa yang kita lakukan itu bisa ada gunanya ya. Artinya ada contoh misalkan kelangkaan minyak goreng deh kemarin. Alhamdulillah karena ada jaringan, teman-teman jaringan pengusaha minyak, kita bisa ngambil minyak dari Jawa Tengah waktu itu kita tarik. Dan di situ bagaimana antusias pedagang pasar begitu lihat minyak itu kayak ngeliat emas. Jadi itu ada kepuasan batin yang emang nggak bisa didapetin di Jakarta. Tapi itu baru nemu feel seperti itu setelah mungkin 6 bulan lah. 6 bulan itu saya terutama berproses terus. Dan perihal kemudahan usia itu nggak jadi halangan Mas? Enggak sih, alhamdulillah ternyata enggak. Apa pelajaran terbesar sejauh ini yang Mas Dito dapatkan setelah menjabat menjadi Bupati Kabupaten Kediri? Bagaimana mencoba memfilter, kan kita ini kan harus setiap saat buka aduan ya Mas ya. Mulai dari message, mulai dari aplikasi Halo Mas Bup yang ada, itu kita ngefilter ini nih yang bener-bener kejadian nih, ini yang enggak nih, ini yang harus dieksekusi, ini yang enggak. Nah itu kita memfilter itu untuk artinya responsif itu perlu, tapi efisien itu juga perlu terkadang. Akhirnya saya tuh setiap Jumat, kayak besok itu nanti kita ada Jumat ngopi. Jadi semua kepala dinas, semua jajaran pemerintah itu langsung berhadapan sama masyarakat di kantor-kantor kecamatan atau di balai desa atau di pendopo. Nah ada aplikasi Halo Mas Bup, jadi di aplikasi itu semua aduan bisa masuk. Supaya apa? Supaya mempersingkat laporan antara warga ke pemerintah. Jadi memutus rantai panjangnya laporan di birokrasi ini harus secara seperti itu ternyata. Nah, ketika saya mencoba melihat aplikasi Halo Mas Bup ini, seringkali sebenarnya banyak yang skeptis Mas ketika kepala daerah atau pemerintah daerah itu membuat aplikasi karena dianggap cuma sekedar ya gagah-gagahan aja lah, seremonial aja gitu. Dan banyak juga emang ntar dipakai sama warga. Tapi apakah hal itu terjadi di Kabupaten Kediri Mas? Alhamdulillah karena tahun lalu, saya nggak bilang ini achievement, tapi ini bukti bahwa ini ternyata dilihat oleh pemerintah pusat. Tahun lalu itu kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian PUPR dalam penanganan persoalan jalan nomor 2 terbaik se-Indonesia. Jadi respon kita untuk jalan rusak itu nomor 2 terbaik se-Indonesia. Nah itu didapatnya dari mana? Dari aplikasi itu. Halo Mas Bup. Halo Mas Bup. Itu akan terus ada perbaikan terus pasti Mas secara service. Ya? Terus. Karena sebuah platform itu kan nggak bisa sempurna. Nggak mungkin sekali di launching terus sempurna, nggak mungkin. Betul. Mas, ini bentar lagi nih kan jam buka puasa nih Mas ya? Iya. Dan ini udaranya ini semakin gelap, semakin dingin ini. Dingin banget. Saya ini sebenarnya dari tadi udah ngeliatin ya. Saya ini by the way, on the record ya. Saya ini penggemar nanas soalnya. Jadi tadi ngeliatin pai nanas, ini nastar bunga rosella dan nastar nanas juga. Ini produk UMKM dari UMKM Mas kita. ya? Oh. Ini Pai Nanas Candaria ini salah satu binaan kita. Dulu 2 tahun yang lalu masih belum kayak gini, cuman sekarang dia udah mulai packaging.
karena kita ini penghasil nanas. Nah, ini kebetulan kayaknya udah buka. Monggo kalau Mas Pange mau coba. Mari Mas. Pai nanas. Pai nanas. Karena kita penghasil nanas. Penghasil nanas itu. Terbesar mungkin di Jawa Timur. Terbesar di Jawa Timur. Terbesar di Jawa Timur. Oke, nah sekarang nih gue mau buka puasa bersama, sekaligus makan malam bareng juga Mas Dito. Nah ini makanan khas di lereng Gunung Wilis sih katanya Mas Bupati ini. Boleh diterangin dulu Mas, apa aja nih Mas? Jadi ini nasi goreng tiwul. Nasi goreng tiwul itu dari singkong. Jadi ini bukan nasi, bukan beras ya Mas? Bukan. Singkong. Ini singkong. Ini sayur pakis. Ini lodeh bung. Kita nyebutnya lodeh bung. Nah ini makanan khas orang lereng Gunung Wilis. Oke. Mas Dito, tadi selain produk UMKM yang udah kita bahas, apalagi sih UMKM yang banyak di Kabupaten Kediri itu? UMKM yang di Kabupaten Kediri ini sekarang kita ada mulai dari pai nanas. Jadi karena kita penghasil nanas ya tadi ya, jadi nanas nih mulai kita diversifikasi produk. Mulai dari minuman kemasan sampai pai, ada yang bikin keripik, ada yang macam-macam lah. Nah ini nantinya kita kan lagi membatasi toko retail modern. Nah, kalaupun udah ada, kita minta minimal setengah dari toko retail itu harus menyediakan untuk stand UMKM buat kita. Terus kalau yang kerajinan tangan, kita tuh sekarang punya, ada namanya Sapindelik. Sapindelik itu kerajinan tangan, dia buat tas, buat ikat pinggang, buat segala macam itu, tapi dari bahan bakunya dia dari kulit sapi. Nah, terus kita punya lagi sepatu, tapi kalau sepatu kayaknya di beberapa tempat juga banyak ya. Cuman sepatu di sini nggak kalah, namanya Size Shoes, itu juga ada. Kalau UMKM yang paling saya sering temuin itu udah pasti getuk pisang. Orang Kediri itu pasti getuk pisang. Udah pasti ada peyek. Yang paling pasti lagi di Kediri itu tahu kuning. Tahu kuning. Tahu itu udah pasti banget. Kita lagi create sih emang beberapa. Kita lagi coba untuk kemas lebih baik lagi. Nanas juga kita kemas. Supaya apa? Supaya 2023 nanti bandara operasi. Saya tuh pengen kayak orang datang ke Jogja pulang bawa bakpia. Orang datang ke Bali pulang bawa pia, legong. Ya saya pengen orang datang ke Kediri tuh pulang bawa apa? Oh saya nggak beli tahu nih, saya nggak beli pai nanas nih. Ada yang kurang gitu kalau ke Kediri beli itu. Membentuk behavior, nah, habit itu yang kita lagi terus upayakan. Sebenarnya mata pencaharian paling banyak itu dari warga Kabupaten Kediri itu apa ya Mas? 80% masyarakat kita itu petani. Dari 100% luas hamparan lahan yang ada di Kabupaten Kediri, itu 30%-nya itu lahan pertanian. Jadi makanya tadi saya bilang kita di saat beras kemarin import kita surplus. Cabai sempat mengalami harga yang begitu sangat tinggi, fluktuatif sekali, kita juga surplus. Jadi alhamdulillah kebutuhan pokok atau pangan terutama ya, itu kita nggak pernah ada masalah di sini. Karena mayoritas masyarakat kita tuh 80% petani. Jadi Kabupaten Kediri, kita mengenal Kabupaten Kediri itu Kediri dikenal sesuai dengan prasasti yang ditemukan di tahun 804. Jadi pasti Harinjing penyebutan tentang Kediri itu menunjukkan bahwa posisi Kediri adalah sebenarnya adalah daerah agraris. Sama dengan yang lainnya karena kita tetap berpotensi penuh, kita berada di aliran Sungai Brantas yang panjangnya 320 km dan kebetulan Kediri mendapatkan lintasan itu. Sehingga proyeksi pertanian dan sebagainya menjadi bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Meski berada di daerah jauh dari pelabuhan dalam konteks laut, namun Kediri tetap menjadi bagian penting dari perjalanan dalam masa lalu yang tidak bisa ditinggalkan, bahkan menjadi bagian dari jalur rempah dari yang ada di pemanfaatan Sungai Brantas, sehingga menjadikan Kediri sangat menarik dan menjadi tempat yang sangat indah dan diperebutkan
oleh banyak orang. Karakteristiknya warga Kediri ini gampang. Kalau ada masalah, ada misalkan satu contoh ada sengketa tanah atau apa gitu, warganya komplain. Waktu itu sempat saya di demo sama salah satu warga karena ada sengketa tanah. Itu mudah sebenarnya. Masyarakat kita ini cuman diajak duduk, ada tahu, biasanya ini kopi, rokok, selesai. Ajak ngobrol, selesai. Masyarakat sini cuma pengen diajak ngobrol aja udah selesai pasti masalahnya. Orang Kediri ini lugas. Meskipun kalau dalam konteks ngomong mereka berada di daerah pedalaman pada waktu itu, mereka ini lugas. Artinya apa? Bahwa sisi kelugasan orang Kediri itu mereka blokosuto apa adanya. Blokosuto apa adanya, mereka akan care seperti hanya orang Indonesia pada umumnya. Ketika ada tamu, oke, dipersilahkan. Kalau mereka baik di sini juga akan baik, pun sebaliknya. Lah, ada yang mendasari kuat, paling mendasar kuat di karakter orang Kediri adalah mereka ini militan. Gajah Mada, Tribuana Tinggadewi, dan beberapa Raja Majapahit, Sri Rajasa dan sebagainya. Mereka ini tidak menganggap Kediri hilang. Ini tempat untuk Nggolowentah, tempat untuk bagaimana menjadikan mereka memimpin negara nanti, belajarnya dari Kediri. Oke, monggo bagi penanya berikutnya dipersilahkan. Bapaknya boleh. Isu apa sebenarnya yang nomor satu yang mungkin menjadi problem yang harus di-solve oleh Mas Dito? Kalau isu mungkin lebih ke persiapan atau akselerasi dengan adanya bandara. Yang paling krusial sekarang ini jangan sampai udah ada bandara tapi konektivitas antar wilayahnya nggak terhubung. Maksudnya konektivitas antar wilayah, contoh seperti kita nih di Wilis ya. Wilis ini di lereng gunungnya ini, di kaki gunungnya ini nanti ada proyek strategis nasional yang namanya Selingkar Wilis. Selingkar Wilis itu menghubungkan tadi Tunggal Rogo Mandiri, Tulung Agung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Kediri. Terus nanti ada jalan tol dari Kediri Tulung Agung, Kediri Kertosono. Info terakhir akan dibangun juga jalan tol Kediri Batu. Nah, jadi ini yang isu ini yang kita persiapkan betul. Infrastruktur, jangan sampai udah ada bandara, infrastrukturnya nggak siap, waduh. Itu masalah besar itu nanti dan semoga nggak terjadi. Apa harapan Pak Kalen untuk Kampung Inggris di Pare ini dan juga untuk anak-anak yang ingin belajar bahasa Inggris ke depannya? Ya, harapan saya ini akan berkembang sejauh mungkin. Jangan sampai ini pudar. Bagaimana mulai dari sekarang lah kita bentuk itu. Nah, makanya ada di sini organisasi namanya FKB, Forum Kampung Bahasa. Nah, jadi sudah berpikir ke depan. Berarti kan lebih luas daripada Inggris kan. Berarti orang boleh belajar bahasa Arab, bahasa Perancis dan sebagainya kan begitu. Dan FKB ini nanti sudah mulai dirintis oleh Bupati ini, akan dibuatkan jalan dan pintu gerbang memasuki itu. Di atas pintu gerbang itu nanti rencananya akan ada simbol Kampung Bahasa itu. Buku 3. Tiga buku. Apa artinya buku 3 itu menurut saya? Jadi nomor 1 yang paling tengah, buku bahasa. Mau pinter apa saja, bahasa dong dulu. Semua ilmu ada di bahasa. Orang tidak mengerti bahasa susah mendapatkan ilmu. Jadi artinya ilmu itu, bahasa itu kunci ilmu dan kunci pergaulan. Kan 2. Bisa bergaul karena memiliki bahasa. Bisa sesuatu, ilmu, bahasa. Jadi ini paling penting. Kemudian di sampingnya 2 kiri kanan itu, di tengah-tengah adalah buku bahasa, kiri atau kanan terserah pilih. Itu adalah buku pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Orang hidup jangan lepas dari ini. Bahasa dimilikinya,
Pengetahuan juga harus dimiliki, pengetahuan umum. Pengetahuan akhirat juga perlu sedikit punya. Kalau banyak bisa lebih baik. Karena tidak ada orang bisa hidup abadi. Itu harapan saya. Gitu.